Pagi bagi kita semua, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun saudara berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-75 2024. Sebelum kita memulai karya kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10. Demikian tertulis, saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. If you obey my commandment, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commandments and remain in his love. Amen. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini, pentingnya tetap berada dalam kasih Tuhan. Pentingnya tetap berada dalam kasih Tuhan. Nas hari ini mengajarkan kepada murid-murid Yesus tentang pentingnya tetap berada dalam kasih Tuhan. Yesus menggunakan perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya untuk menjelaskan hubungan erat antara dia, maksudnya Yesus, dengan Bapaknya. Dia sebagai anak bersatu dengan Bapa sebagai pokok anggur. Lalu Yesus sebagai pokok anggur dan muridnya sebagai ranting-rantingnya. Yesus mengatakan bahwa hanya dengan tetap berada dan bersatu dengannya, maka para murid akan menghasilkan, akan mendapatkan kasih dari dirinya. Artinya seperti ranting yang tetap bersatu dengan pokok anggur, maka ranting itu akan mendapatkan manfaat dari pokok itu, yaitu dia akan menghasilkan buah. Demikianlah para murid, jika tetap berada pada pokok anggur yang baik itu, yaitu Yesus, maka para murid akan menghasilkan buah yang baik. Nah, dalam konteks ini perintah Yesus menjadi kunci. Jadi perintah Yesus itu menjadi kunci. Yesus menegaskan bahwa ketaatan terhadapnya, terhadap dirinya, ketaatan terhadap perintah-perintahnya adalah bukti cinta kepadanya. Jadi kalau para murid taat kepadanya, cinta pada perintah-perintahnya, itu bukti kecintaan para murid kepadanya. Jika seseorang benar-benar mencintai Yesus, dia akan taat kepada Yesus dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dengan demikian, kasih Yesus terhadap orang atau murid yang tergantung pada ketaatan mereka kepadanya akan menghasilkan buah yang baik. Penulis kitab Yohanes menekankan pentingnya hubungan yang erat antara Yesus dan ketaatan kepadanya. Jadi para murid itu harus taat kepada Yesus dan memiliki hubungan yang erat kepada Yesus. Serta analogi kasih antara Yesus dan Bapaknya menjadi sebuah analogi dari ranting kepada pokok anggur itu. Yesus tidak pernah terlepas kasihnya, ketaatannya, perintahnya kepada Bapa yang mengutusnya.
Nah, dalam hal ini ketaatan kepada perintah-perintah Yesus adalah cara bagi para murid untuk tetap berada dalam kasih Tuhan. Mirip dengan bagaimana Yesus tetap berada dalam kasih Bapa dengan ketaatan Yesus kepada Bapanya. Pertanyaan kita sekarang ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari nas hari ini. Yang pertama, hubungan antara ketaatan dan kasih. Hubungan antara ketaatan dan kasih. Ayat ini menyoroti hubungan yang erat antara ketaatan dan kasih. Yesus mengatakan bahwa dengan menaati perintah-perintahnya atau menaati perintah-perintah Bapa, murid-murid akan tetap berada dalam kasih Bapa. Dengan menuruti perintah Bapa, murid-murid berada dalam kasih Bapa. Dengan menaati perintah Yesus, murid-murid berada dalam kasih Yesus. Ini menunjukkan bahwa ketaatan bukanlah sekedar tindakan mekanis. Ketaatan bukan hanya sekedar tindakan mekanis, tetapi merupakan ekspresi cinta. Jadi, ketaatan itu bukan rutin atau mekanis, tetapi tindakan cinta yang kita ekspresikan dalam ketaatan kepada Yesus. Kasih dan ketaatan saling terkait dan saling memperkuat. Jadi kasih dan ketaatan saling terkait dan saling memperkuat. Jadi orang yang menyatakan cintanya, dia harus mengasihi. Orang yang menyatakan cintanya, dia harus taat. Itu yang pertama, hubungan ketaatan dan kasih. Ketaatan tanpa kasih akan kacau. Kasih tanpa ketaatan itu juga akan hancur. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang hendak kita renungkan dari hari ini? Teladan Kristus. Yesus memberikan dirinya sebagai teladan bagi murid-muridnya. Dia menunjukkan bahwa hubungannya dengan Bapa adalah contoh sempurna dari ketaatan dan kasih. Hubungan Yesus dengan Bapa contoh sempurna dari ketaatan dan kasih. Dengan meneladaninya, para murid dipanggil untuk mengikuti jejak Yesus dalam ketaatan dan perintah kepada Bapa ditaati oleh Yesus dan perintah Yesus ditaati para murid. Itu contoh teladan dari Yesus. Itu yang kedua, teladan Kristus. Jadi di Kristus telah memberi teladan, maka para murid akan meniru teladan Yesus dan teladan para murid akan ditiru oleh para orang percaya berikutnya. Yang ketiga, yang terakhir, keberadaan dalam kasih. Keberadaan dalam kasih. Jadi konsep tinggal di dalam kasih menyoroti pentingnya berada dalam relasi intim dengan Yesus. Jadi kalau dikatakan tinggal dalam kasih, itu menyoroti pentingnya berada dalam relasi intim dengan Yesus. Ini bukan hanya tentang melakukan perintahnya secara mekanis, tetapi hidup dalam hubungan yang dekat dan terus menerus dengannya. Hanya dengan tinggal di dalam kasihnya lah, murid-murid dapat mengalami kehidupan yang berbuah lebat dan bermakna. Jadi orang yang tinggal dalam kasih Tuhan akan berbuah lebat dan akan bermakna. Artinya pernyataan ini menuntun kita untuk merenungkan bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Apakah kita taat kepada Kristus atau tidak? Apakah kita cinta kepada Kristus atau tidak? Ini yang menjadi perlu kita renungkan. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, hubungan antara ketaatan dan kasih. Tidak bisa dipisahkan orang yang taat dan orang yang kasih kepada Bapa dan kepada Yesus. Jadi jika kita tinggal dalam kasih Tuhan, maka kita harus taat serta mengasihi sebagai ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Yang kedua, teladan Kristus. Kristus telah memberi teladan yang baik. Dia menaati Bapanya, maka kita pun harus menaati Kristus, menaati Bapa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, kita harus berada dalam kasih. Orang yang berada dalam kasih akan berhasil memberi dampak dan memberi buah yang lebat bagi kehidupan di sekitarnya. Karena itu, dengan renungan ini, orang percaya diajak untuk mengevaluasi hubungan kita dengan Kristus, memahami bahwa ketaatan adalah wujud kasih yang mengalir dari kasihnya dan menempatkan diri kita dalam posisi untuk terus hidup
dalam hubungan yang intim dengan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa atas kasih-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini, mengajak kami untuk tetap berada dalam kasih Tuhan. Kami meneladani kasih Kristus, dan orang yang tinggal dalam Kristus akan berbuah yang berlebat dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, ajar kami untuk mengerti, memahami, serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan, tetap jaga kesehatan. Horas, horas, horas.